Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Pria dan wanita akan bergantian dan dimulai dari yang pria. 3 ayat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sama-sama. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan untuk kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pada hari ini terambil dari Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut setelah memuatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu, Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nahoda menemuinya dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah yang akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
persilakan dulu. Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan sehat. Hari ini cukup cerah, cukup panas, tapi kita tetap bersyukur Bapak Ibu untuk segala hal yang Tuhan boleh berikan kepada kita sampai hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Baik Ibu Saudara, tema khotbah kita pada hari ini diberikan kepada kita, yaitu bicara tentang teknologi adalah sahabat di dalam melayani Tuhan. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu sedang membaca satu kitab yang paling diminati anak-anak sekolah minggu. Kalau bicara tentang Yunus, pasti akan bicara tentang ikan apa? Gak ada ikan paus di situ. Ikan gurami? Gak ada bicara tentang jenis ikan. Dia akan bicara tentang ikan besar yang memakan siapa? Yunus. Yunus masuk di dalam perut. Ya. Nah, Bapak Ibu berarti nggak bolos sekolah minggunya ya. Berarti tahu ceritanya tentang Yunus, lalu ingat tentang sekolah minggu. Kita akan bahas dari cerita yang lain, dari sudut pandang yang lain. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah Yunus ini, kisah ini cukup pendek Bapak Ibu, sederhana, tapi ternyata punya pemahaman teologi yang sangat kuat. Ya. Bapak Ibu, dari pasal yang pertama saja kita tadi baca, kita sudah diberikan sebuah gambaran tentang siapa Allah itu. Karena hanya dua tokoh yang akan dibahas di ayat hanya 1 sampai ayat 6. Tokoh Allah dan tokoh Yunus. Nah, di pasal pertama tadi saya sampaikan bahwa kita sudah diberikan gambaran tentang siapa Allah itu. Siapa kita sebagai manusia. Dan bagaimana Tuhan bekerja untuk membawa kita kembali kepadanya ketika manusia lari dari hadapan Tuhan. Ketika manusia sulit untuk taat, dan ketika manusia teralihkan oleh hal-hal yang duniawi, yang kita kenal dengan teknologi. Bapak Ibu tadi sudah baca ayat pertama, di situ berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, ya. Serukanlah pertobatan kepada mereka. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah sebuah gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana Allah berbicara kepada manusia, atau yang biasa dikenal atau disebut dengan revelation. Allah itu membuka diri kepada manusia. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Allah itu bukan Allah yang diam, dia bukan Allah yang pasif, dia bukan Allah yang jauh. Tetapi dialah Allah yang menyatakan dirinya kepada setiap manusia, yang memanggil dan yang mengutus setiap orang. Dari ayat pertama saja kita sudah menemukan banyak hal Bapak Ibu. Dan ketika Allah berbicara kepada manusia, Bapak Ibu harus punya konsep, oh berarti Allah punya instruksi nih. Oh Allah adalah Allah yang memerintah. Oh ternyata tidak Bapak Ibu. Pada saat Allah berbicara kepada manusia, itu adalah sebuah anugerah. Karena suara Tuhan itu adalah sebuah bukti Allah masih mau memimpin setiap kita. Bukti kalau Tuhan masih mau memanggil kita, mau memakai setiap kita. Kita masih bisa mendengar suara Tuhan, berarti itu adalah anugerah.
Bapak Ibu lihat Yunus, dia tidak merespon dengan ketaatan. Ketika diperintahkan bangun, Yunus bangun. Tetapi ketika diperintahkan ke Niniwe, Yunusnya pergi kemana? Ke Tarsis. Yunus tidak merespon dengan ketaatan, tetapi dia lari ke Tarsis. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada lagi konsep yang baru. Ternyata kalau orang berbicara dosa, jangan hanya punya konsep, oh dosa itu hanya pelanggaran moral. Cerita ini mau mengajak kepada kita, ternyata dosa itu juga adalah sebuah pelarian dari hadirat Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yunus. Kok bisa Pak Pendeta? Coba kita lihat. Kejadian pasal 3, pada saat Adam dan Hawa makan buah terlarang. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu pada saat Allah mencari mereka? Bersembunyi. Sama seperti pada saat Yunus diperintahkan Tuhan, apa yang Yunus lakukan? Dia lari. Dan kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita saat ini, ada banyak orang-orang Kristen yang sekarang memang tidak lari secara fisik seperti Yunus ya, naik kapal, naik pesawat, jauh dari hadapan Tuhan, tidak. Tetapi saat ini anak-anak Tuhan lari secara digital. Mereka lari ke dunia maya. Mereka lari ke dunia dunia media sosial, dunia notifikasi, dunia hiburan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah pubbing. Yaitu di mana dunia pubbing yang membuat hati kita menjauh dari hadirat Tuhan. Istilah pubbing ini sedang populer Bapak Ibu, disebut dengan kedagingan digital. Sebuah era baru, era tantangannya anak-anak Kristen. Bisa ditampilkan satu slide? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong search pubbing itu seperti ini Bapak Ibu. Dari gambarnya saja kita sudah tahu arti pubbing itu. Perilaku yang tidak mengindahkan orang lain. Mengindahkan itu tidak peduli. Sibuk dengan gadget atau kecanduan gadget. Bapak Ibu lihat anak-anak di meja makan sibuk dengan gadget, orang tua sama. Saya rasa gambar ini sering kok kita temui di semua tempat. Ya. Nah, pubbing ini, istilah pubbing ini baru muncul itu tahun 2012 Bapak Ibu. Jadi waktu sebelum 2012 kita nggak kenal ini pubbing ini apa. Jadi namanya Melbourne, lalu bersama dengan teman-temannya mereka memperkenalkan kata pubbing ini di seluruh media dengan sebuah kampanye Stop Pubbing. Ya. Nah, saya akan baca beberapa data yang cukup menarik untuk mendukung khotbah kita pagi ini. Dari hasil penelitian 453 responden Bapak Ibu yang dilakukan oleh School of Business dari luar negeri, kebiasaan tidak mengindahkan lawan bicara dan lebih fokus pada gadget itu akan merusak hubungan romantis dan meningkatkan kecenderungan depresi karena kepuasan hidup akan menurun. Ya. Hubungan romantis ini tidak selalu pacar-pacaran, tetapi bisa antar suami istri, antar orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan juga di dalam dunia pelayanan. Hubungannya rusak semua karena tidak memperdulikan orang lain. Dan yang lebih
menakutkan Bapak Ibu dan mengejutkan, 40-50% pubbing itu adalah menjadi penyebab berakhirnya rumah tangga dan menurunkan kepuasan hubungan antar individu. Gadget yang dibuat itu pada awalnya adalah untuk alat komunikasi antar orang. Tetapi itu berubah menjadi komunikasi yang bumerang. Bapak Ibu kalau baca di internet atau di Instagram, para pendiri alat komunikasi raksasa dunia itu tidak memperbolehkan anak-anak mereka sendiri untuk menggunakan gadget yang mereka buat. Karena mereka tahu bahwa alat komunikasi atau teknologi yang mereka buat itu adalah untuk mendekatkan, nah itu juga alat komunikasi Bapak Ibu ya, untuk mendekatkan setiap orang, bukan untuk menjauhkan. Itu suka terbalik gitu. Mereka buat teknologi itu untuk yang jauh itu terasa dekat. Tetapi sekarang kita ganti. Yang dekat kita jauhkan. Nah, ini adalah sebuah tantangan baru bagi umat Kristiani. Kembali lagi kita ke Yunus. Pelarian Yunus, Bapak Ibu Saudara, itu mencerminkan kondisi spiritual manusia yang cenderung menjauhi panggilan Allah. Dan itu ada di setiap kita. Seorang yang bernama Karl Barth, dia berkata begini Bapak Ibu Saudara. When God calls, man always has the impulse to flee. Ketika Tuhan memanggil, manusia itu secara spontan ingin menghindar. Dan dunia modern pada saat ini memberi kita alat untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan, yang kita kenal dengan teknologi. Tapi apakah seperti itu Pak Pendeta teknologi itu? Teknologi pada sifatnya dia netral Bapak Ibu, ya. Jadi ini bukan persoalan bahwa handphone itu dosa, internet itu jahat, tidak. Tetapi Allah memberikan kepada kita, setiap manusia itu hikmat. Sehingga teknologi itu bisa hadir di dalam dunia kita saat ini, itu adalah sebuah anugerah. Sehingga lewat teknologi harus kita akui, Injil juga bisa diberitakan. Gereja bisa menjangkau banyak orang, itu karena teknologi. Dan pelayanan bisa kita lakukan sampai hari itu juga karena teknologi. Bapak Ibu masih ingat waktu kita COVID, kalau nggak ada Zoom, kalau nggak ada YouTube, kita nggak bisa ibadah. Tapi semua tertolong karena teknologi. Jadi kalau dikatakan positif, iya. Baik, sangat. Nah, tetapi kembali lagi, semua yang namanya anugerah Allah, ketika itu disalahgunakan, dia menjadi berhala-berhala kecil. Mindset kita adalah berhala itu tidak selalu bicara tentang patung, tentang pohon, tidak. Tetapi kata berhala itu adalah apapun yang mengambil tempat Allah di hati kita, itu sudah berhala. Uang, kalau kita jadikan itu menjadi tempat yang terutama menggantikan Allah, oh itu sudah berhala Bapak. Gadget juga sama. Internet, teknologi itu bukan berhala kalau kita pakai hanya sebatas alat saja.
Teknologi itu bisa menjadi berhala pada saat teknologi mengambil waktu doa kita. Dia menjadi berhala pada saat dia mengambil waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia bisa menjadi berhala pada saat dia mengambil waktu bersama keluarga. Waktu untuk hadir di dalam ibadah. Waktu untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Itu semua bisa menjadikan teknologi adalah sesuatu yang diberhalakan. Dan kalau kita mau sebut, itulah Tarsis digital kita, di mana kita melarikan diri secara senyap, tidak kelihatan, pergi dari hadirat Tuhan, walaupun secara kasat mata kita biasa-biasa saja, tetapi ternyata kita sedang menjauhi Tuhan. Kita baca ayat 4 Bapak Ibu. 1-2 ya. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir saja hancur. Kata kuncinya adalah menurunkan. Di sini sangat penting Bapak Ibu di dalam pemahaman perjanjian lama. Istilah menurunkan itu adalah sebuah inisiatif dari Allah. Artinya Allah itu aktif turun tangan dalam kehidupan setiap orang. Allah tidak membiarkan Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Allah tidak mau membiarkan Yunus sedikit pun kehilangan arah. Sehingga dia melakukan satu aktivitas menurunkan badai di dalam perjalanan pelarian Yunus. Apa maksudnya ini Pak Pendeta? Disinilah kita memahami yang namanya konsep keselamatan. Bagaimana secara jelas digambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengejar setiap manusia yang lari daripadanya. Bapak Ibu kalau baca ayat ini mirip dengan ayat yang ada di Mazmur 23 ayat 6. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Dilihat dari bahasa Ibraninya itu mengikuti berarti mengejar dengan tekun. Di sini kita bisa memahami bahwa Tuhan mengejar Yunus itu bukan untuk menghakimi dia, bukan. Bukan untuk menghukum Yunus. Tapi pahamilah bahwa dia mau memulihkan Yunus. Dari sini kita belajar Bapak Saudara bahwa badai itu bukanlah murka Allah. Sering kali orang memahami ada badai Pak di dalam keluarga kami pada saat ini. Pahami Bapak Saudara bahwa itu adalah rahmat korektif. Badai itu adalah sebuah rahmat. Badai itu bukan kutuk. Sehingga dikatakan bahwa Yunus, aku tidak menyerah atas engkau. Walaupun terkadang Bapak Ibu Saudara kita seringkali mengalami, oh iya Pak Pendeta, kami sedang mengalami badai-badai kecil dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam usaha kami, anak-anak kami, ataupun suami kami, istri kami. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Hati yang gelisah, kehilangan damai sejahtera, keluarga yang saat ini sudah mulai menjauh, hubungannya retak, doa-doanya terasa kering, kita mengalami yang namanya kesepian, kita juga menjalani ibadah yang sepertinya hanya rutinitas. Tetapi pahamilah Bapak Saudara, semuanya itu adalah
cara Tuhan yang secara halus dia mau berkata kepada kita, anakku, aku rindu engkau untuk kembali di dalam hadiratku. Sehingga setiap orang tidak lari menjauhi Tuhan pada saat dia mengalami badai-badai kecil ataupun badai besar di dalam kehidupan keluarga ataupun secara pribadi. Itu ayat yang keempat. Kita baca ayat yang kelima. 3:2 ya. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Pacau, tidur dia, dan dikatakan situ apa? Nyenyak. Bapak Ibu tahu nggak kalau tidur nyenyak itu seperti apa? Nah ada dangdut macam tu bunyinya, nah ada bunyi petasan atau bunyi petir sekalipun, tak peduli, ngorok-ngorok lah dia. Kata orang Bangka, tidur mati dia ini. Padahal badai besar Bapak Ibu dan dia tidur. Tetapi ternyata Bapak Saudara, kalau kita pahami tidur di sini bukan sekedar tindakan fisik yang dilakukan. Ini bukan tidur karena Yunus lelah, dia bukan tidur karena kecapean, bukan. Tetapi dia tidur karena hatinya sudah tidak peka. Dia tidur karena dia sudah menjauh dari Tuhan. Dan aktivitas Yunus ini disebut dengan yang namanya spiritual numbness. Mati rohani. Ini mau menggambarkan orang-orang Kristen yang sudah melakukan dosa, tapi dia biasa-biasa aja. Orang yang sudah melakukan kesalahan, dia merasa biasa-biasa aja. Dia tidak menyesal, dia tidak menangis, dia tidak lagi rindu hadirat Tuhan. Dia tidak peka lagi akan Roh Kudus. Dia tidak punya gairah lagi untuk melayani Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan itu sudah garing, kata orang. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Yunus dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Kristen pada saat ini. Banyak orang-orang Kristen seperti Yunus tertidur nyenyak di atas kapal pada saat dia melakukan aktivitas rohaninya. Contohnya apa? Badannya ada di gereja, pikirannya ada di pay letter, tagihan belum bayar. Pada saat yang sama dia lagi dengar khotbah pendeta Freddy, dia mikir pay letter. Pada saat hadir di ibadah, pada saat dia menyanyi lagu-lagu kidung jemaat, tapi hatinya nggak ada di situ. Kita saja Bapak Ibu, kalau diabaikan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita bisa marah loh. Kita dicuekin gitu ya, nggak peduli. Kita bisa kesal gitu. Bagaimana dengan Tuhan kalau kita abaikan? Tetapi puji Tuhan, di sini kita bisa melihat Allah kita bukan Allah yang menyerah. Allah kita adalah Allah yang mengejar, yang memanggil, yang membangunkan. Dia kejar Yunus kemana saja. Dan dia melakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia kejar Bapak Ibu kemanapun Bapak Ibu pergi. Sekalipun Bapak Ibu lari dari hadirat Tuhan. Amin.
sehingga setiap orang akan mendengarkan perkataan Tuhan. Mari anakku bangun, jangan lari, jangan tenggelam dalam kebisingan dunia digital. Kembali kepadaku. Sehingga mengikuti Tuhan itu harus dimulai dari hati yang kembali peka, telinga yang kembali mau mendengar, dan hidup kembali hadir di hadapan Tuhan. Saya mencoba membagi 4 poin penting buat kita Bapak Ibu Saudara untuk memahami tentang teknologi ini bisa menjadi sahabat di dalam pelayanan kita. Ada beberapa poin langkah rohani yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Bu Saudara, tempatkan teknologi itu pada porsinya. Matikan notifikasinya, tutup layarnya, biarkan Tuhan berbicara. Kalau Bapak Ibu sedang bekerja memang menggunakan teknologi, silakan saja. Pakai secara maksimal. Pakai ChatGPT, pakai Canva, pakai Adobe, pakai WA Group, silakan saja. Tetapi pada saat Bapak Ibu memang harus ada di dalam ibadah, bersaat teduh, mendengarkan khotbah, menaikkan pujian, stop. Apalagi makan di meja makan sama keluarga. Ambil foto Pak Pendeta, bagus saksang nih gambarnya. Ambillah sebentar, cekrek dah. Ambillah fotonya sebentar, tidak apa-apa kok. Jangan selama makan. Bapak Ibu pernah lihat di TikTok ada orang yang sibuk makan tapi dia juga sibuk menggunakan gadget, ya. Dia ambil, ternyata tisu yang diambil. Dicelup boleh. Dicelupnya di kobokan. Cuci tangan. Dia pikir itu sambal. Tisu, kobokan, makan. Kadang-kadang saya lihat juga, saya sama istri saya kalau sering makan di beberapa tempat, ada keluarga-keluarga yang begitu sampai, mereka nggak peduli lagi sama sekelilingnya, sama orang tuanya. Kalau dulu kan begitu suaminya atau istrinya ada nasi di sini, gitu kan, papa ini makan, lapar. Sekarang Bapak Ibu dari dia mulai makan sampai pulang sampai rumah tidak tahu ada nasi di sini, karena maceni semua kan, tidak ada yang peduli gitu. Mending hanya nasi, cabe, mie, daging, gitu. Tidak peduli lagi gitu sama orang, sama pasangannya sendiri. Mending cabenya 1, banyak gitu. Lipstiknya udah gak jelas, setengah, seprapat. Saking suaminya gak peduli lagi lihat istrinya. Malah waktu jemaat di Jakarta itu saya paling geli dengernya gitu ya, ketawa gitu dalam hati. Suaminya itu sampai lupa istrinya. Jadi karena dia pakai gadget gitu, dia terus dari mall dia ke parkiran, dia masuk mobil, dia hidupin, dia tutup, dia pakai taruh lagi YouTube di dashboardnya, pulang. Begitu HP-nya habis baterai, nah kok sepi rumah ini ya katanya. Biasanya prepek gitu kan, kok sepi, matilah. Istriku ketinggalan. Dan Bapak Ibu bisa tahu selanjutnya seperti apa ya. Orang gak peduli Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini menjadi penting, tempatkan teknologi pada porsinya. Yang kedua,
Hadirlah di dalam ibadah dan doa secara penuh. Biarkan Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu. Yang ketiga, latih kembali kedalaman rohani Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya Pak Pendeta? Yuk kembali baca firman Tuhan, berdoa di dalam keheningan, dan dengarkan suara Roh Kudus berbicara kembali sama kita. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak pelajar kami yang ada di sekolah-sekolah Kristen, Alkitab yang kami sudah bagikan dari para donatur itu sudah kami kasih secara fisik kepada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena ternyata setelah kami pelajari, ada banyak anak-anak Kristen di sekolah-sekolah negeri ataupun swasta, dia nggak ngerti buka Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kalau kita suruh dia cari Yunus, kitab Yunus, dia akan cari terus di perjanjian baru. Sampai Tuhan Yesus datang nggak ketemu. Karena adanya di perjanjian lama. Karena dia nggak pernah tahu Alkitab itu seperti apa dan membuka Alkitab itu bagaimana. Ya. Kalau di gadget kan tinggal set, ketik Yunus, keluar. Begitu klik Tokopedia, salah. Loh, tadi mau Alkitab, alah modus. Enggak Pak Pendeta, tadi nyari Alkitab kok. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita juga sampai hari ini tidak pernah pegang Alkitab secara fisik. Kenapa? Karena saat ini literasi membaca kitab atau buku fisik itu Indonesia mendapat urutan yang tidak bagus. Rendah membaca literasi buku biasa dan kitab suci. Harus kita akui. Sehingga poin yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, latih kembali untuk kedalaman rohani Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita sudah baca ini, ambil saat teduh, berdoa dalam keheningan, Bapak Ibu mulai terlatih kembali. Dan seperti tadi, poin yang sebelumnya, matikan notifikasinya. Simpen dulu jauh-jauh handphone tuh. Karena sering kita latah. Walaupun sedang pegang Alkitab, tangan padahal lagi pegang, kalau bisa taruh di tetangga Alkitab, handphonenya, gitu ya. Jadi agak jauh. Jadi kita konsentrasi gitu. Intinya begitu. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Saudara, sadarilah bahwa kasih Allah itu selalu mengejar kita. Sejauh apapun Bapak Ibu lari dari hadapan Allah, kasih Tuhan itu lebih cepat, lebih besar mengejar Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu harus sadari itu. Sebesar atau sekecil apapun badai Bapak Ibu sedang lalui saat ini, kasih Tuhan lebih besar dan lebih cepat. Apapun yang sedang mengganggu hati Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kembali datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bukakan telingaku kembali, bukakan hatiku, pakailah hidupku, pakailah teknologi yang ada padaku hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, menuntun kita, membangunkan kita, dan membawa kita kembali kepada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.